Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan coba membuat formulir 1721 A1 untuk formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi kita khususkan untuk PPH dengan kategori wajib pajak orang pribadi dan merupakan SPT tahunan. Di sini formulir yang akan kita gunakan adalah formulir 1770 SS. Oke. Nah, untuk 1770 SS ini biasanya digunakan atau ini biasanya khusus untuk orang-orang yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Nah, formulir yang kita butuhkan salah satunya adalah untuk bukti potongnya menggunakan formulir 1721A1. Baik, kita lihat dahulu soalnya. Di sini ada Ahsan, seorang karyawan yang memiliki penghasilan 51 juta. Jadi Ahsan ini punya penghasilannya 50 juta. Maaf, sebentar ya. Kita ulang. Oke, jadi 51 juta per tahun. Nah, berarti kan dia di bawah 60 juta. Nah, kita berikan tanda di sini 51 juta per tahun. Sedangkan tunjangan lainnya atau lembur yang diperoleh Ahsan selama 1 tahun yaitu ada 4 juta. Jadi dia punya penghasilan lain. Ada lembur atau tunjangan lainnya ada 4 juta. Premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja ini 500.000 per tahun. Berarti ini nanti akan menambahkan penghasilan brutonya Ahsan. Kemudian dan honorariumnya 500.000. Bonusnya ada 2 juta. Nah, ini hitungannya per tahun semua. Ahsan mulai bekerja sejak awal tahun. Catatannya adalah berstatus TK 0. Jadi belum menikah dan belum punya tanggungan. Ahsan memiliki motor yang diperoleh secara kredit pada awal tahun 2020 dengan harga 17 juta. Sedangkan saldo kredit akhir tahun 2020 adalah 14 juta. Nah, kita diminta untuk membuat atau mengisikan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi. Formulir 1770 SS. Nah, gimana caranya? Baik, langkah yang pertama adalah kita akan masuk ke formulir 1721 A1. Nah, ini yang kita masukkan adalah yang pertama mulai dari NPWP pemotong. Nah, untuk NPWP pemotongnya kita misalkan ambil pemisalan, kita berikan di sini nomornya adalah 01, kemudian 234, ini pemisalan saja, 5678, kemudian 701 000. Nah, ini sesuaikan saja. Nama pemotongnya misalkan PT Berkah. Oke. Selanjutnya di sini nomornya kita berikan di sini 12. Kemudian 18. Lalu 0 kita berikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, penghasilannya ini masa perolehan berarti kan dari awal sampai akhir tahun. Berarti 01 sampai 12. Selanjutnya kita isikan NPWP-nya. Ini NPWP Tuan Ahsan. Berarti karena dia wajib pajak pribadi, kita letakkan 01, kemudian 000, kemudian kita berikan dulu 123 000. Nah, ini sesuaikan saja dengan NPWP. Kemudian nick-nya kita ambil saja ini biar mudah 123456. Kemudian namanya berarti Ahsan. Nah, alamatnya misalkan kita ambil Bogor. Jenis kelaminnya berarti laki-laki. Selanjutnya status berarti tadi kan TK 0. Nah, kita berarti pakai yang ini. Nah, ini dia. TK 0. Nama jabatannya misalkan di sini sebagai bebas lah. Ini dibebaskan saja. Karyawan asing, nah ini kan bukan. Berarti harusnya dia tidak ya. Kita pilih tidak di sini. Kode negara domisili ini disesuaikan. Nah, yang akan kita fokuskan adalah di bagian ini. Rincian penghasilan dan penghitungan PPH pasal 21. Oke, baik. Langkah pertama, kita akan lihat penghasilan brutonya, yaitu bagian gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Jadi, untuk formulir atau bukti potong 1721A1 itu bisa untuk gaji, pensiun atau THT atau JHT.
Nah, yang pertama, kita masukkan dahulu angkanya. Ini kan hitungannya per tahun. Berarti yang kita masukkan adalah gaji Ahsan yang 51 juta ini. Kita masukkan di sini 51 juta. Oke. Kemudian selanjutnya, tunjangan PPh-nya tadi kan tidak ada. Tunjangan lainnya atau uang lembur. Nah, tadi uang lemburnya ada. Uang lemburnya Tuan Ahsan tadi dapat 4 juta. Jadi kita masukkan di sini 4 juta. Selanjutnya kita lihat lagi honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Tadi honorariumnya ada 500.000. Kita masukkan di sini. Oke, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja tadi juga ada. Ini honorariumnya ada 500.000. Kemudian premi yang dibayarkan pemberi kerja ada 500.000 juga per tahun. Berarti kita masukkan pula 500.000. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya ini tadi tidak ada, kosong. Bonus tadi ada 2 juta kalau tidak salah. Ya betul, ini bonusnya 2 juta. Jadi kita masukkan di sini angka 2 juta. Nah, ini untuk membuat bukti potongnya untuk Tuan Ahsan. Jadi kalau kita hitung penghasilan bruto dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. 51 ditambah 4, 55. 55 ditambah 1, 56. Berarti ini ada 58 juta. Nah, betul kan? Berarti di bawah 60 juta. Nah, ini penghasilan brutonya. Nah, karena Ahsan itu karyawan, berarti nanti kita kurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatannya untuk Tuan Ahsan untuk karyawan itu 5% dikalikan dengan gaji bruto, yaitu 58 juta. Nah, per tahun. Jadi kalau per bulannya itu minimal atau maksimalnya 500.000 per bulan. Nah, kalau 500.000 per bulan berarti per tahunnya dia 6 juta. Nah, kita lihat di sini 5% dikalikan 58 berarti ini sekitar 22.900 ya. Nah, berarti kita tuliskan di sini 2.900. Nah, karena di bawah 6 juta berarti kita langsung masukkan 2.900. Kemudian di sini kita lihat pengurangan 9 sampai dengan 10. Nah, iuran pensiunnya tadi tidak ada kan? Berarti kita lewatkan. Kemudian selanjutnya PPh pasal 21-nya jumlah penghasilan neto. Berarti yang 58 juta kita kurangi 2.900. Berarti ini hasilnya 100. Kemudian sebentar kita hapus dulu. Oke, ini 100. Berarti di sini tinggal 7, 57 dikurangi 2 berarti 55. Betul ya? Kita hitung dulu. Oke, 55.100.000. Nah, biar mudah karena sudah selesai. Informasi yang lain itu tadi kita tutup dulu, kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Kita besarkan biar nyaman. Oke. Sekali lagi. Oke, dapat 55.100.000 untuk penghasilan netonya. Selanjutnya, kita cari penghasilan neto masa sebelumnya, ini tidak ada. Jumlah penghasilan neto PPh 21 setahun atau yang disetahunkan. Oke, berarti kalau untuk nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Berarti ini angkanya yang ini ya, yang 55.100.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya. Nah, Tuan Ahsan kan TK 0. Kalau TK 0 berarti WP-nya, wajib pajaknya 54 juta. Nah, dia tidak ada tanggungan, tidak punya istri. Berarti cukup 54 juta saja kan? Nah, kita masukkan di sini 54 juta. Oke, ini sudah dapat PTKP. Kemudian penghasilan kena pajak setahun. Nah, 14 dikurangi 15. Nah, ini 55 juta dikurangi 54 juta rupiah. Berarti dapat 1.100.000. Nah, ini yang dijadikan PKP-nya, pendapatan kena pajak. Selanjutnya kita lihat, ditanya nomor 17, PPh pasal 21 atau PPh 21 atas PKP setahun atau disetahunkan. Berarti 5% kita kalikan dengan 1.100.000. Nah, untuk perhitungan pajaknya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Untuk karyawan yang baru masuk,
kemudian dia punya kewajiban pajak, itu berarti kita bisa lihat video-video sebelumnya. Nah, karena 1.100.000 berarti kan ini di bawah 50 juta, maka tarifnya cuma 5%. Jadi kita kalikan 5% dikalikan 1.100.000, dapat di sini berarti 55.000 ya. Nah, ini 55.000 per tahun. Nah, tadi kan kita hitungnya untuk SPT tahunan. Kemudian PPh 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Ini berarti kosong. PPh pasar terutang berarti 55.000. Oke, selanjutnya kita lihat PPh 21 dan PPh 26 yang telah dipotong atau dikuasai berarti sama 55.000. Nah, berarti begini untuk pengisian SPT-nya. Jadi pertama gaji Tuan Hasan, gaji pokoknya, kemudian ada tambahan yang lain 4.500.000 dan 500, kemudian ada bonus. Jadi ini disetahunkan, dapatlah dalam setahun itu 58 juta. Nah, ini gaji brutonya. Kemudian dikurangi dengan pengurangan yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan itu 500.000 per bulan maksimal. Kalau per tahun berarti 6 juta per tahun. Ini maksimal. Berarti kalau lebih dari 6 juta, berarti dibuatnya nanti angka 6 juta. Tapi karena Tuan Hasan penghasilan brutonya 58 juta, dikalikan 5%, itu hanya 2.900.000. Berarti kita masukkan yang 2.900.000. Iuran pensiunnya tidak ada, berarti kan dapat hanya 2.900.000. Nah, ini tadi terlewat ya. Jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10, ini masih 2.900.000. Oke, selanjutnya setelah dapat gaji bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau jumlah pengurangan yang nomor 11, dapatlah di sini penghasilan neto yaitu 55.100.000. Kemudian dari sini dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya karena Tuan Hasan tidak punya anak, belum menikah, jadi hanya dikurangi 54 juta. Nah, penjelasan PTKP juga bisa lihat di video-video sebelumnya. Bagaimana cara menghitung pajak PPh 21 atas karyawan. Kemudian dapatlah PKP-nya, pendapatan kena pajaknya 1.100.000. Nah, karena 1.100.000 berarti tarifnya hanya 5%. Jadi langsung dikalikan 5% dikalikan 1.100.000. Maka pajak terhutang Tuan Hasan selama setahun yaitu 55.000 karena tidak ada tambahan pajak yang lain. Tidak ada PPh 26, kemudian tidak ada juga PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Jadi jawabannya adalah 55 juta untuk Tuan Hasan PPh-nya. Nah, selanjutnya bisa kita tulis di sini. Berarti 01 NPWP-nya 000 tadi yang atas 8. Kemudian tinggal kita masukkan saja berarti yang ini. Nah, ini dia NPWP-nya. Identitas pemotong. Oh, pemotongnya ya. Kalau pemotong berarti dari pihak perusahaan. Kita bedakan 999.000. Kemudian namanya misalkan tadi Ahsan, kita di sini pilih Ahmad saja ya. Ini pemotongnya, berarti pemotongnya. Kemudian tanggalnya, karena tahunan berarti kita pakai tanggal 31. Kemudian 01. Kemudian tadi tahunnya dalam soal kita lihat dulu. 2020. Berarti kita gunakan 2021 ya berarti. Karena kan dalam soalnya tadi 2020. Nah, ini kan 1 tahun. Selama tahun 2020. Berarti kita gunakan di sini 2021. Nah, ini tanda tangannya Ahmad bebas sajalah seperti ini. Oke, ini cara pengisian SPT-nya. Nah, saya scroll ke atas pelan-pelan. Biar bisa dilihat. Oke. Ini cara pengisiannya. Untuk formulir 1721. Jadi ini untuk bukti potongnya. Untuk bukti potong ketika ada orang yang punya penghasilan kurang dari 60 juta. Atau kurang dari sama dengan 60 juta. Nah, ini bukti potongnya. Selanjutnya, kita akan masukkan ke SPT tahunnya. Nah, ini untuk formulirnya. Untuk formulir orang yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta, kita masukkan di sini. Ini bentuk SPT tahunannya. Berarti di sini tahun pajaknya 2020 berarti ya. Oke. Nah, kita perbesar sedikit ya.
Oke, jadi 2020. Kemudian selanjutnya NPWP-nya berarti ini identitas wajib pajak, berarti NPWP Tuan Hasan. Tadi angkanya 01, kemudian 008 kalau tidak salah, kemudian di sini 123000. Nah, nama wajib pajaknya berarti tadi Ahsan. Kalau tuan pemotongnya tadi Ahmad. Oke, selanjutnya penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Nah, ini ditanya penghasilan bruto ya, bukan penghasilan pokok. Nah, jadi karena dia penghasilan bruto berarti yang tadi 51 juta ditambah 4 juta tambah 2 juta tambah yang lain-lainnya. Jadi ada 58 juta. Nah, kita masukkan ke dalam SPT ataupun 1770 SS-nya 58 juta. Pengurangannya tadi yang 2.900.000 yaitu hanya biaya jabatan saja. Selanjutnya di sini penghasilan tidak kena pajaknya dia TK 0 kan? Nah, jadi ini yang kita pilih TK 0. Kemudian angkanya tadi untuk TK 0 berarti 54 juta. Selanjutnya PKP-nya yang 1.100.000. Nah, dari mana 1.100.000? 58 dikurangi 29 dikurangi 54. Oke, selanjutnya PPh-nya. Pajak penghasilan terutangnya tadi yang 55.000. Dari mana? Dari 5% dikalikan 1.100.000. Kemudian selanjutnya pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain berarti 55.000. Oke, selanjutnya kita lihat pajak penghasilan sendiri tidak ada, ini juga tidak ada, berarti kita langsung masuk ke bagian yang B. Penghasilan yang dengan PPh final ini tidak ada, karena dalam soal ini tidak ada. Kemudian jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Nah, tadi ingat dalam soalnya dia punya beli motor, harganya 17 juta. Tapi di akhir tahun 2020 dia ada 14 juta kreditnya. Nah, berarti kita berikan di sini angka yang pertama harga motornya yaitu 17 juta. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun, ya betul, 17 juta. Kemudian di sini jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak berarti di sini ada 10 juta. Nah, bisa juga nih kalau misalkan Tuan Ahsan KPR rumah. Nah, bisa dimasukkan. Jadi misalkan motor dan rumah, harga rumahnya misalkan 250 juta. Berarti 250 juta ditambah 17 juta. Berarti 260 juta. Kemudian tadi motornya tersisa 10 juta atau berapa tadi? 14 juta ya. Ini berarti 14 juta. Nah, KPR rumahnya misalkan sudah berapa tahun yang sudah dibayar, yang belum dibayar, sisanya nanti masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita tulis bulannya dan tanda tangan. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, beginilah cara mengisi formulir, cara membuat bukti potong untuk wajib pajak yang punya penghasilan kurang dari sama dengan 60 juta. Ini bukti potongnya, kemudian ini untuk pengisian SPT. Formulir yang digunakan untuk orang yang punya penghasilan kurang dari 60 juta per tahun, kita gunakan formulirnya adalah 1770 SS. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.